Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam bab yakin dan tawakal. Kita masuk pembahasan di ayat yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Qala asy-syarih rahimahullah, al-ayatu tsaniyah qauluhu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat yang kedua ini soal Imran ayat 173 yang menjadi dalil keyakinan dan tawakal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas, itu orang-orang yang manusia ini mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang telah bersatu berkumpul untuk kalian, maka fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, namun justru iman mereka bertambah dan mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, dan Dia yaitu sebaik-baik wakil, sebaik-baik ini pelindung. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian seperti Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun tentang sahabat radhiyallahu anhum, di mana terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengalami di dalam perang Uhud, yaitu yang menimpa mereka berupa al-qarh wal juruh wasyuhada. Ada yang kesedihan, luka, dan juga orang-orang yang syuhada, syahid. Faqila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, inna Aba Sufyan kana qad azama ala qurrah alaikum wa jama'alakumun nas fanadabahumun nabiyyu sallallahu ila mulaqatihi wa muqabalatihi fastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum qarh wa usibu bihadhihi nukbah al-azimah fakutila minhum sab'una rajulan wastushidu fi sabilillah wa khasala li nabi sallallahu wa li ghairihi min sahabatihi radhiyallahu anhum ma khasala wa ma hadza istajabu lillahi wa li rasul. Maka dikatakan kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan ini telah tekad untuk mengulang lagi menyerang kalian, macam itu, dan mengumpulkan manusia banyak untuk kalian. Maka Nabi SAW
ini mengatakan pada mereka, para sahabat, agar menyambutnya, menghadapinya. Maka mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan al-qarh, suatu yang sakit, luka dan semisalnya, dan mereka mendapatkan cobaan yang besar. Maka ada yang terbunuh di antara mereka, maksudnya terbunuh syahid, yaitu sab'una rajulan, 70 orang. Ustushidu fisabilillah, ke jihad fisabilillah. Dan terjadilah apa yang terjadi, yang menimpa Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Namun demikian, istajabu, mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Qala Allah Ta'ala, alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Dalam surat Al-Imran ayat 172 hingga 173. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di situ, sesungguhnya yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka, ini dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan, pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Yakni bahwasanya Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya dari pembesar-pembesar Quraisy yang masih hidup, mereka bersatu untuk memenuhi Rasul, untuk memusuhi Rasul. Mereka ingin istisolihi, membinasakan Rasul, akan tetapi Allah menolong Rasul. Allah ya'ballahu illa ayyutima nurahu, Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Maka ketika itu dikatakan kepada para sahabat, takut gak sih? Takut tidak, atau supaya takut? Takutlah kalian kepada mereka semua ini. Akan tetapi justru mereka, musuh-musuh itu, menambah keimanannya kepada Allah. Karena seorang mukmin, nah ini penting, setiap kali menghadapi sesuatu yang sangat sulit, genting, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah. Li'annahu yu'minu bi anna nasra ma'as sabr. Karena dia mengimani bahwasanya pertolongan itu akan bersama dengan kesabaran. Kemenangan atau pertolongan akan bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya kesenangan, kegembiraan ini akan mengiringi al-karb, ini kesedihan, kesusahan.
wa anna ma'al usri yusron, dan bahwasanya kesulitan itu akan diiringi dengan kemudahan. Maka ketika ditakut-takuti oleh orang supaya takut menyerah, justru semakin beriman kepada Allah mereka. Semakin beriman kepada Allah. Dan itu akan justru menambah keimanan mereka. Dan mereka mengatakan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan Allah lah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah, perkataan ini sederhana tapi ini menambah kekuatannya. Hasbunallah artinya kafina fiya. Kafina fi muhimmatina wa mulammatina wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah bagi kami Allah. Allah akan mencukupi kami di dalam apa yang diinginkan, apa yang diderita dan semisalnya. Wa ni'mal wakil, dan dia ada sebaik-baik pelindung. Nam innahu ni'mal kafi. Sesungguhnya Allah itu adalah ni'mal kafi, sebaik-baik zat yang memberikan kecukupan, yaitu Allah Jalla wa'ala. Fa innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik nasir, pemberi pertolongan. Akan tetapi walakinahu yakunu nasiran liman intasara bihi wastansara bihi. Allah akan memberikan pertolongan yakni kepada orang-orang yang intasara bihi, minta pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akramul akramin. Allah itu zat yang maha mulia. Wa ajwadul ajwadin, maha pemurah, gampang memberi. Maka apabila manusia itu menghadapkan dirinya dan hatinya kepada Allah dalam masalah-masalah urusannya, banyak urusan rumah tangga, kerjaan dan semisalnya, kemudian dia benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah, a'anahu, Allah pasti akan menolongnya. Ini tauhid. Allah pasti akan menolongnya. Wa sa'adahu, akan membantunya. Wa tawallahu, maka senantiasa melindungi dan mengawasinya, memeliharanya. Tawallahu. Walakinna bala'a min bani Adam haitsu yakunul i'radu katsiran mil insan wa ya'tamidu 'alal umur al-madiyah dunal umur ma'nawiyah. Akan tetapi walakin al-bala, yakni musibah dari anak manusia, anak Adam. Ya, musibah itu dari anak manusia atau anak Adam, di mana yakunu al-i'radu katsiran fil insan, di mana banyak orang itu berpaling dari, maksudnya banyak perpalingan di dalam diri manusia.
wa ya'tamidu ala umuri madiyah, sehingga ia bertumpu kepada urusan-urusan duniawi materialistis, bukan perkara-perkara yang maknawiyah. Maknawiyah ya enggak tampak, keimanan, tauhidan dan semacamnya. Qala ta'ala fanqalabu min ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka inqalabu, mereka aidhahabu, maka mereka pergi. Dhahabu lakinnahum lam yajidu kaida. Sementara Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya walau ala adbarihim, maka mereka di belakangnya, walakin walam yakiru ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ditetapkanlah untuk para sahabat perang ghazwah min ghairi qitalin. Ghazwah min ghairi qitalin. Ghazwah ini ya peperangan ya. Tapi min ghairi qital, tidak ada nih apa? Qital, itu kalau qital ini peperangan. Kalau ta'ala fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Al-Imran ayat 174. Coba dibaca di situ. Fanqalabu Al-Imran 174:6. Akhirnya mereka mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecelakaan musibah yang menimpanya ya. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah itu memiliki dzu fadlin azim, keutamaan yang agung. Semakala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itulah setan yang menakut-nakuti, yukhawifu awliya'ah, yukhawifu awliya'ahu, yaitu yukhawifukum antum awliya'ah, yaitu Allah yulki, maksudnya yulki, dia memberikan di hati kalian itu takut terhadap wali-walinya. Yukhawifu awliya'ah, setan yang membisikkan supaya kalian takut kepada wali-wali setan tersebut. Maka mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Maka setan ini datang ke manusia. Wa syaitanu ya'ti ila mu'min. Setan ini datang ke orang mukmin. Setan mengatakan ihdzar an tatakallama fi fulan, berhati-hatilah kamu. Jangan sampai kamu berbicara tentang si fulan. Karena bisa jadi dia akan
memenjarakan kamu, dan terkadang juga bisa melakukan demikian dan demikian. Maka ia menakut-nakutimu. Akan tetapi seorang mukmin la yumkinu ayyakhafa auliya syaitan. Seorang mukmin, orang beriman tidak mungkin takut kepada wali setan. Nah, pada setan dan pengikutnya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, faqatilu awliya syaitan, perangilah wali-wali setan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Ini binisbah lil haqqi, dilihat dari ini apa, al-haq. Maka orang itu enggak boleh takut dengan setan, baik setan manusia atau setan yang tidak ini apa, jin, dari golongan jin. Maka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan orang kita takut pada Allah ini butuh ya latihan, butuh usaha terus sambil di samping berdoa. Fa'alal insani alla yakhafa billahi laumata laim. Maka wajib bagi manusia ini untuk tidak takut celaan orang dalam rangka membela agama Allah. Hendaknya dia tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Akan tetapi wajib bagi dia untuk berjalan di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nam fa idza kana sayruhu ala huda, apabila perjalanannya sayruhu ala huda minallah, di atas petunjuk dari Allah, fala yakhafanna ahadan, janganlah ia takut kepada seseorang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil alladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ini perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertumpulah kepadanya, serahkan urusanmu kepadanya. Seluruhnya, baik yang lembut-lembut maupun yang besar. Karena Allah itu idza lam yatayassar atau lam yuyassir laka al-amra lam yatayassar lak. Allah itu jika tidak menjadikan urusan itu mudah bagimu, tidak menjadikan urusan itu mudah bagimu, lam yatayassar lak, pun tidak akan gampang bagimu, untukmu. Nah, di antara sebab taisir itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, yaitu bahwasanya Anda bertawakal kepadanya, lebih-lebih apabila idza hammat kal umur, apabila engkau mendapati masalah berupa perkara-perkara menjadikan kalian sedih, engkau sedih, gundah, wa kasurat humum, sedih, gundah, dan wasdadat khutub, fa innahu la malja'a laka illallah. Dalam kondisi semacam itu maka tidak ada tempat untuk malja, itu sandar, rujuk, tempat untuk bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Fa alaika bitawakkul alaihi, maka adalah kalian bertawakal kepada Allah.
wal i'timad alaihi hatta yakwiyak, dan bertumpu sepenuhnya kepadanya hingga ia mencukupinya. 6. Wa qaulu ta'ala alladzi la yamut, dan juga firman ta'ala alladzi la yamut, Allah itu tidak mati. Dalilun ala imtina'il mauti ala Rabbi azza wa jalla, ini menjadi dalil bahwasanya imtina'ul maut, tidak mungkin ada kematian yang bagi Allah azza wa jalla. Qala ta'ala kullu nafsin kullun man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Semua yang ada di muka bumi itu akan mati, binasa, kecuali wa yabqa, dan akan tetap ada kekal wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka Allah azza wa jalla la yamut, Allah Ta'ala itu tidak mati, karena sempurnanya atau mas sempurnanya kehidupannya. Fa innahu daiman huwal awwal alladzi laisa qablahu syai', maka sungguhnya dia saatnya ada al-awwal, yang pertama yang tidak ada sebelumnya suatu apapun, dan dia juga bisa yang paling akhir, alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang memang tidak punya sesuatu di sisinya. Kemudian sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yanam, tidak tidur. Li kamali hayatihi, karena sempurnanya kehidupan Allah. Wa qayyumiyatihi, qayyum, hayyul qayyum, yang maha hidup, al-qayyum maha mengurus hambanya. Adapun manusia dan jin, fa innahum yanamun, sesungguhnya mereka ini tidur dan akan mati. Adapun Allah Rabb azza wa jalla, maka Allah itu la yanamu, tidak akan tidur, la yanam. Li'anahu ghaniyun anin naum, karena Allah itu enggak butuh tidur. Adapun manusia, maka mereka butuh tidur. Karena dianal abdan, karena badan ini capek, lelah. Sementara tidur ini menjadi rohah, istirahat. Amma madza minal ta'ab, di atas kecapean, kelelahan yang telah berlalu, dan untuk pembaruan nasyat, semangat. Amma yastaqbilu minal amal, yaitu terhadap amal-amal yang yastaqid atau yastaqbil. Amma yastaqbilu minal amal. Jadi wa naumu rahatun amma madza minat ta'abi wa tajdidu nasatin amma yastaqbilu minal amal. Tidur itu untuk istirahat, memulihkan tenaga, dan untuk tadi menyiapkan tenaga supaya lebih semangat, fresh dalam melakukan amalan atau aktivitas berikutnya.
Artinya kalau manusia bisa tidur, ini normal. Manusia nggak bisa tidur, kadang kasih obat ya kan, nggak bisa tidur. Jadi orang nggak bisa tidur ini nggak normal. Normalnya manusia ya tidur. Kalau Allah itu maha sempurna, maka kehidupan manusia itu nggak sempurna kan, nggak kekal gitu. Kalau Allah berfirman, yaitu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah berfirman demikian, Allah tiada sembahyang hak kecuali Dia, la huwal hayyul qayyum, Dia yang maha hidup lagi maha mengurus hambanya. La ta'khuduhu sinatun. Sina itu apa? Ngantuk. Naum tidur. Allah itu tidak ngantuk, apalagi tidur. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Adapun manusia, maka ini yang ngantuk ya tidur manusia. Dan tidur ini merupakan kenikmatan dari Allah. Maka Anda bisa tidur itu nikmat. Nikmat. Kalau ada orang pas ngaji tidur, ngantuk, saking capek, ya itu saking semangatnya ya, capek-capek itu masih bisa hadir, ya nggak usah bukan dicela, tapi ini manusia, tidur ini bisa merupakan kenikmatan. Karena dengan tidur bisa pulih. Kadang-kadang orang ada pusing kepalanya. Begitu ditidurkan, bangun tidur sudah enak kembali. Maka kalau Anda ngantuk tidur, jangan minum kopi supaya nggak tidur gitu kan. Ada tugas gini-gini misalkan. Sebab tanda tubuh ini kan sudah ada tandanya, isyarat. Berarti ya memang capek Anda, siang udah capek kerja gini, terus ngelembur lagi supaya nggak tidur, doping lah, minum apa misalkan. Mesti habis itu KO kan. Ya karena normalnya begitu. Maka kalau nggak ada kegiatan habis isya, sunahnya apa? Tidur supaya malam bisa bangun. Insya Allah rata kalau Anda habis isya tidur, malam itu bangun. Ya, itu mau bangun. Tapi kalau pas bangun terus tidur lagi, bangunnya banyak siang biasanya. Ya kan? Coba aja. Habis mati kok mau mati lagi gitu. Lu kan tidur ini kan kayak mati gitu. Jadi memang begitu sunahnya. Kalau nggak ada kepentingan, makruh. Habis isya ngobrol, ya nggak ada manfaatnya gitu. Kecuali untuk ngaji, membahas ilmu, masalah umat misalkan. Semacam itu boleh. Termasuk di antara yang dibolehkan adalah misalkan suami istri bicarakan tentang anaknya segini begitu, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini baterainya habis kayaknya, men. Baik, kita lanjutkan di sini. Jadi tidur ini rohah, istirahat dari capek yang dilaluinya dan bisa memulihkan kembali tenaga untuk pekerjaan yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat berikutnya. Jadi dalil takwa, barang siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh. Ini kita yakini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ai kafihi, yaitu pasti Allah akan mencukupinya. Maka jika Anda bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi Anda.
Semua apa yang dibutuhkan dicukupi oleh Allah. Dan apabila Anda bertawakal ala ghairillah kepada selain Allah, wakalakallahu alaihi, Allah akan menyerahkan Anda kepadanya. Ini bahayanya, perhatikan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jika Anda bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi Anda. Allah akan memenuhi kebutuhan Anda, Allah akan mencukupinya. Namun jika Anda bertawakal kepada selain Allah, Allah akan serahkan Anda kepada sesuatu itu, kepada selain Allah itu. Walakinnaka tankhadilu wala tatahaqqaqu laka umuruka. Allah akan serahkan ketika Anda bertawakal kepada selain Allah, Allah akan serahkan Anda kepada selain Allah tersebut, kepada sesuatu itu, dan pasti Anda akan dibiarkan. Tidak, dan urusan Anda tidak akan selesai. Dalam kitab Tauhid disebutkan di sana kan, barang siapa yang bertawakal menyerahkan urusannya kepada selain Allah atau menyerahkan dirinya kepada selain Allah, ukila ilaihi, Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Dan akhirnya apa? Khudlan khodala, Allah membiarkannya, tidak menolongnya. Karena selain Allah ini lemah. Bahkan juga barang siapa yang menggantungkan hatinya, urusannya kepada selain Allah, maka Allah menjadikan urusannya tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Barang siapa menggunakan jimat-jimat karena ingin kuat tambah enggak kuat. Jadi pernah ada seorang memakai gelang. Untuk apa itu? Minawahina, untuk menghilangkan kelemahan, supaya enggak lemah, supaya kuat. Maka didoakan oleh Rasul, jadi hal itu akan menambah semakin lemah. Semakin lemah. Orang menggunakan tawakal kepada benda-benda, kepada jimat dan semisalnya, supaya sukses, tambah enggak sukses. Ini berarti ketika orang itu bertawakal kepada selain Allah, justru yang didapat adalah kebalikannya. Belum lagi nanti kalau betul-betul menggantungkan kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan dan urusannya tidak akan selesai. Maka ini ayat ini harus kita yakini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Dan memang meyakinkan, ini kan urusannya dengan yakin dan tawakal. Meyakinkan hati ini memang ya harus terus. Minimal kalau kita ngaji, baca ayat hadis itu, ketika ada masalah ini dibaca, dikuatkan. Karena ini firman Allah. Tapi menghadapi masalah, ketika pas menghadapinya kadang tawakal ini bisa goyah kadang. Ini kita kadang-kadang kurang tawakal itu. Ya urusannya contohnya urusan kerja, urusan apa, kan? Kadang orang nggak berani menikah, kenapa? Kerjaan nggak menentu. Nanti apa sendiri aja nggak bisa, boleh nikah terus makan apa, gitu kan? Kan? Akhirnya sudah punya kerjaan tetap belum, tapi tetap bekerja, kan? Gitu yang penting. Tawakal ini kan tetap, namanya tawakal itu usaha juga. Tawakal itu tetap usaha. Maka ini sekali lagi penting, dan urusan apa sajalah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Kita sampai di sini, masih terkait dengan keyakinan dan tawakal. Maka mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan kita, dan ketika orang yakin akan bertawakal gitu loh. Ada hubungannya. Dan tawakal ini tidak hanya bukan urusan zahir ya, urusannya adalah hati, urusan hati batin, tapi ini akan menguatkan kita, menguatkan di dalam menghadapi semuanya. Maka ketika semua urusan diserahkan pada Allah, insya Allah akan mudah. Maka hidup ya dijalani aja, jangan terlalu memikirkan jangka panjang yang
yang belum tahu. Pokoknya sekarang aja dihadapi, jangan nanti bagaimana. Ini yang menjadikan orang kadang stres dulu, kan? Bagaimana sekarang aja, yang penting sekarang aja lah gitu. Pokoknya sekarang dan besok gitu aja udah. Nanti setahun lagi bagaimana, nanti urusan nanti, serahkan aja pada Allah. Jalani ketaatan, dijaga, serahkan urusan pada Allah, tetap menjalani sebab-sebabnya, insya Allah. Dan kita yakin Allah akan mencukupi kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.